من أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Demikianlah tadi lantunan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membaca maupun kita yang mendengarkan sama-sama mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Hadirin wal hadirat, selanjutnya marilah kita mendengarkan laporan panitia pelaksana yang akan disampaikan oleh Kanda Dr. Asriadi Ali. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Ayahanda Ketua ISMI Orwil Sulawesi Selatan, Profesor Dr. Aris Munandar. Dan kami hormati para narasumber yang hadir. Alhamdulillah, terima kasih atas perkenannya. Pertama, Pak Sukmadwi Priyadi, CEO BSI Makassar. Terima kasih, Pak. Kemudian Dr. Nurhayati Asis, yang kami hormati tenaga ahli Bupati Maros, yang alhamdulillah juga mendampingi tadi dalam pembagian wakaf Al-Quran. Yang kami hormati Ketua Pemuda ICMI Sulawesi Selatan, Dr. Andi Alfian. Yang kami hormati moderator pada kegiatan hari ini, hadir Dr. M. Yusuf Rendra Anggoro, para pengurus Pemuda ICMI Sulawesi Selatan, dan rekan-rekan panitia yang kami hormati. Izin kami laporkan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa alhamdulillah momentum Ramadan kali ini membuat kami di Pemuda ICMI Sulawesi Selatan ikut terlibat dalam memeriahkan semarak Ramadan dengan berbagai macam kegiatan. Kegiatan itu kami bungkus dalam satu nama kegiatan, yaitu inspirasi
Ramadan, dan itu terdiri dari beberapa jenis kegiatan yang kami lakukan dalam sebulan ini. Yang pertama adalah diskusi literasi keuangan syariah dan sekaligus buka puasa bersama, dan alhamdulillah inilah yang kita laksanakan hari ini. Yang kedua, bakti sosial dan sosialisasi kesehatan. Yang ketiga, launching gerakan Masjid Ramah Anak, dan yang kelima adalah podcast Inspirasi Ramadan. Dan yang selanjutnya pembagian wakaf Al-Quran kerjasama dengan induk kami ICMI Sulawesi Selatan, dan alhamdulillah tadi sudah ada 200 Quran kami sudah bagikan di beberapa sekolah dasar. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kami laporkan bahwa sasaran peserta dari seluruh kegiatan ini tentu adalah pengurus pemuda ICMI Sulawesi Selatan, mahasiswa pelajar dan aktivis pemuda dan masyarakat umum. Adapun tujuannya adalah pertama memperkuat keimanan dan ketakwaan kita, dan yang kedua adalah meningkatkan kepedulian sosial dan membangun jiwa kepemimpinan dan inovasi pemuda. Jadi kita ingin mengharapkan bahwa pemuda-pemuda muslim yang ada di Sulawesi Selatan ini dengan momentum Ramadan ini meningkat keimanannya, tetapi juga bukan hanya kesolehan pribadinya yang meningkat, tetapi kesolehan sosialnya juga yang kita ingin tingkatkan. Karena kadang kalau anak muda itu cita-citanya besar, tetapi untuk mewujudkan cita-citanya itu sumber dayanya terbatas. Ada satu kaidah Arab, faqidu syai' wala yu'ti. Bagaimana mungkin kita bisa memberikan apa-apa kalau kita tidak punya apa-apa? Jadi sehingga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah waktunya kita mendengarkan diskusi terkait dengan ekonomi syariah, ya, agar betul-betul kita sebagai pemuda ini punya kekuatan, baik kuat secara ekonomi, karena saya rasa itu adalah pintu dari keberkahan finansial kita. Saya tutup dengan satu hadis, al-mu'minul qawiyyu khairun wa habbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Ya, seorang mukmin yang kuat itu lebih dicintai dan lebih disukai oleh Allah ketimbang mukmin yang lemah. Orang kaya lebih disukai dan lebih dicintai Allah daripada orang miskin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kanda Dr. Asriyadi Ali atas laporan yang telah disampaikan kepada kita semua. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Ketua Pemuda ICMI Sulawesi Selatan kepada Kanda Dr. Andi Alfian Zainuddin, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Hari ini di hari ke-15 bulan Ramadan, tepat pertengahan ini kita bisa menyelenggarakan diskusi dan buka puasa yang diselenggarakan oleh pemuda ICMI Sulawesi Selatan. Salam salawat kepada Nabiullah Muhammad SAW. Yang saya hormati Ketua ICMI Orwil Sulsel, Ayahanda Profesor Aris Menandar MPD, beserta pengurus Kanda Dr. Nurlinda Asis. Terima kasih sudah hadir, Prof. Yang saya hormati pemateri kita dan juga sebagai regional CEO BSI Makassar, Bapak Sukma Edi Priadi. Terima kasih banyak sudah memfasilitasi kami tempat di sini untuk menyelenggarakan acara ini. Yang kami hormati Ibu Dr. Nurhayati Asis SEMSI. Beliau adalah Ketua Masyarakat Ekonomi Syariah Sulawesi Selatan. Yang saya hormati dan banggakan pula para pengurus pemuda ICMI yang hadir serta para peserta. Di sini ada peserta baik itu dari mahasiswa maupun juga dari para praktisi, ada dari HMI, LKMI. Terima kasih dan sudah hadir di acara ini. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Panitia bahwa pemuda ICMI Orwil Sulawesi Selatan ini menyelenggarakan berbagai kegiatan. Salah satunya adalah
pada hari ini adalah diskusi dan buka puasa. Nah, cuman memang pada saat kami diskusi dengan Pak Sukma bahwa hampir literasi tentang ekonomi syariah ini masih menjadi tantangan atau masalah di kita. Oleh karena itu sudah selayaknya para generasi muda dalam hal ini sudah mulai melek terhadap ekonomi syariah. Ya, karena kita tahu bahwa perkembangan berbagai disiplin ilmu pada saat-saat ini memang sangat cepat, dan kita nanti tidak akan mampu membedakan yang mana yang halal dan haram kalau kita tidak tahu tentang literasi ekonomi syariah ini. Dan mungkin banyak berbagai produk-produk ekonomi yang kita hasilkan ataupun dapatkan atau kita gunakan sehari-hari yang mungkin kita perlu mengetahui apa dan untuk apa kita melakukan kegiatan ekonomi tersebut. Hampir bahkan kalau tadi generasi muda kalau kita lihat saat ini, kalau kita lihat dari perkembangannya, ini sudah mulai masuk di berbagai sektor-sektor. Kalau yang lalu mungkin tatarannya kita kalau mau jadi orang ya jadi PNS atau jadi pegawai tetap yang digaji oleh perusahaan atau apa gitu. Nah, sedangkan dengan perkembangan teknologi informasi dan sebagainya, ini lebih cepat karena adik-adik kita sejak mahasiswa sudah mampu berwirausaha, sudah banyak usaha-usaha, bahkan kalau kita lihat beberapa CEO dan sebagainya itu dia punya usaha itu pada usia-usia yang masih sangat muda. Dan ini tentunya perlu kita menggali lebih dalam bagaimana tentang ekonomi syariah ini. Dan teman-teman semua, kita sebagai generasi muda tentunya kalau kita mau maju sampai ke generasi emas 2045 itu tidak akan tercapai kalau literasi hal-hal sederhana yang mungkin sehari-hari kita dapatkan ini tidak diliterasi dengan baik. Ya, jadi background saya di bidang kesehatan, ya, dalam artian bahwa orang sehat dengan kemampuan ekonomi juga itu sangat sebanding. Orang punya uang yang banyak kalau tidak sehat juga agak susah, ya. Tapi orang yang sakit kalau ekonominya susah tambah sakit. Sehingga kalau di teori itu ada kayak lingkaran setan itu. Jadi ada kemiskinan, kemudian kemiskinan membuat stres mental. Stres mental membuat orang sulit untuk mendapatkan pekerjaan, kembali miskin lagi. Ya, jadi kayak lingkaran setan. Nah, jadi harus ada intervensi yang kita lakukan agar ini tidak terjadi. Kita adalah generasi-generasi mungkin harus lebih baik dari generasi-generasi kita sebelumnya, sehingga oleh karena itu kita harus memaintenance ini dengan baik. Tentunya ke depan nantinya yang menjadi pemimpin-pemimpin nantinya adalah para generasi muda ini. Dan banyak beberapa program-program yang diluncurkan oleh pemerintah akhir-akhir ini tentunya butuh kecepatan. Jangan sampai program-program ataupun perkembangan ekonomi saat ini yang sangat tidak menentu ini kita juga ikut saja jadi trendsetter, sehingga perlu ada literasi yang baik tentang ekonomi, khususnya ekonomi syariah. Terima kasih atas perhatiannya, dan kami juga bersama ITSMI tadi sudah dilaporkan oleh Ketua Panitia sudah 400 kalau tidak salah kita sudah, dan dari BSI juga sudah menyumbang sekitar 200 Al-Quran tadi bersama-sama turun ke daerah, ke SD-SD yang terdampak banjir karena dia tidak sempat selamatkan Al-Qurannya dan semuanya basah. Sangat banyak ya, jadi dan beberapa sekolah itu melaksanakan tadarus Al-Quran setiap pagi ya, pada saat terendam banjir Al-Qurannya terhenti sementara karena itu. Oleh karena itu saya kira ini sangat cukup membantu untuk donasi dari Al-Quran, dan mudah-mudahan target sampai 10.000 karena bukan hanya Marus, ada di Pangkep baru ini sekolah-sekolah yang terendam banjir. Kemudian saya kira
dari Pemuda ICMI sendiri di sini adalah kalau kita lihat nilainya adalah sinergi dan kepeloporan. Kita menjadi pelopor tentunya harus bersinergi juga dengan yang lainnya, dan mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Dan salah satu kegiatan di bulan Ramadan ini bukan hanya zikir ya, tetapi fikir. Jadi fikir dan zikir ini harus seimbang. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kadha Dr. Andi Alfian Zainuddin selaku Ketua Pemuda ICMI Sulawesi Selatan. Selanjutnya marilah kita mendengarkan bersama amanah Ketua ICMI Orwil Sulawesi Selatan yang akan disampaikan oleh Ayahanda Profesor Dr. Aris Munandar. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya hormati para narasumber. Pertama Bapak Sukma Dwi Priardi, yang ini kesempatan ketiga barangkali ya dalam acara resmi kami bertemu. Yang saya hormati Ibu Dr. Haja Nurhayati Aziz, MSc, Ketua MES, sekaligus Rektor Institut Para Hikmah, Aisyah. Nah, ini hati-hati nanti ini jadi perguruan tinggi besar nanti ini, insya Allah. Dan tentu bersama dengan Ibu Nurlinda Aziz, Wakil Ketua ICMI Sulawesi Selatan. Teman-teman pengurus Pemuda ICMI, Pak Ketua dan Sekretaris serta seluruh anggota, panitia, dan ada beberapa juga pengurus ICMI yang hadir, Pak Misbah ya, teman-teman. Ada tadi juga TA-nya Pak Bupati Maros, calon pengurus Maros juga, mungkin dalam perjalanan akan bawa juga beberapa teman ke sini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita bisa bertemu di sini dalam agenda Ramadan dari banyak rangkaian. Pertama, saya tentu mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pemuda ICMI untuk menginspirasi kita semua, terutama dalam kaitan dengan bagaimana memperkuat literasi keuangan syariah kita yang memang dirasakan masih ketinggalan ya dibanding dengan keuangan konvensional. Tentu ini patut disambut baik, dan mudah-mudahan kita semua nanti dapat berdiskusi dengan dua narasumber yang tidak diragukan kepakarannya, tentu akan banyak memberi kita pencerahan pada sore hari ini. Yang kedua, ICMI sendiri berkomitmen kuat di dalam mendorong ekonomi syariah ini. Buktikan pertama adalah kita ICMI pusat terutama, dan ini akan terus didorong juga ke ICMI wilayah untuk melakukan kerjasama dalam pengembangan ekonomi syariah. Termasuk yang terakhir itu adalah kerjasama ICMI dengan BSI, bukan karena BSI yang ada di sini, tapi memang karena dengan BSI itu mengembangkan deposito wakaf. Ya, itu jadi orang-orang yang memiliki uang, kelebihan bisa mendepositkan dananya, dan bagi hasil dari deposito itu bisa diwakafkan untuk kegiatan-kegiatan keumatan. Jadi membantu beribadah tanpa mengurangi pokok modal dari yang bersangkutan. Nah, ini akan kita coba juga dorong di ICMI Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan nanti para pengurus dan termasuk Pemuda ICMI bisa juga ikut mendorong, mencari lagi teman-teman yang bisa masuk dalam barisan seperti itu. Karena kita punya banyak kegiatan ini, banyak program, banyak mimpi, tapi tidak punya, terbatas kita punya kemampuan uang. Nah, tentu saja dengan cara seperti ini, salah satunya itu bisa kita bekerjasama, bisa mendorong proses-proses ekonomi seperti ini. Selain dari hal-hal itu juga kita juga berkomitmen mendorong
pemihakan kita kepada sistem ekonomi syariah. Paling tidak ICMI sendiri berusaha untuk tidak membuka rekening di bank konvensional. Walaupun isinya ya segitu-gitu. Berapa masuk, berapa keluar. Tapi itu bagian dari usaha-usaha kita untuk bisa membangun kepercayaan ya. Karena siapa lagi yang bisa percaya pada sistem syariah kalau bukan kita sendiri. Itu Bapak Ibu sekalian, dan ke depan kita tentu akan kerjasama itu juga pada tataran operasional kita akan lakukan, karena kita juga sudah menandatangani MOU dengan Bank Syariah di bawah pimpinan Pak Sukma, dan salah satu wujudnya itu adalah tadi itu beliau membantu kita 200 mushaf Quran yang langsung dibagikan kepada sasaran sekolah-sekolah yang terdampak banjir. Dan atas nama mereka semua Pak Sukma ingin menyampaikan rasa terima kasih, karena betul-betul mereka tidak siap menerima keadaan itu, sehingga koleksi-koleksi Qurannya itu terendam. Bahkan dia bilang lebih dari Quran kami bisa terima. Antara lain meja-meja itu yang lapuk karena bahan-bahannya memang tidak cukup bagus, sehingga itu betul-betul banyak terdampak di itu. Banjir itu tidak mereka mengira akan setinggi itu. Rata-rata di atas dada. Itu daerah-daerah yang kita datangi itu di pinggiran ya, pinggiran sungai. Dan itu luar biasa sekali. Bapak sekalian yang saya hormati, nah terakhir yang ingin saya sampaikan tentang literasi ini, saya juga menemukan satu kajian bahwa salah satu aspek yang menyebabkan literasi keuangan syariah ini belum berkembang dengan baik, itu ternyata salah satunya sumbernya pada pelajaran sekolah. Buku-buku teks kita di sekolah itu tidak banyak memberi ilustrasi tentang bank syariah. Pada umumnya yang diilustrasikan itu adalah bank-bank konvensional. Jadi ini mungkin satu persoalan juga bahwa anak-anak kita itu mulai dari anak sekolah dasar itu sudah mulai didoktrin tanda petik ya dengan ekonomi konvensional. Dan jarang kita memberi pengimbangan itu dalam ilustrasi seperti itu. Nah sehingga ke depan ini teman-teman yang bergerak di bidang pendidikan, tolong nanti ini bisa diimbangi lah dengan kajian-kajian juga, dengan ilustrasi, dengan contoh-contoh ilustrasi tentang literasi itu. Itu yang paling sederhana saya kira ya. Yang di atas itu banyak lagi yang lebih ini, dan juga termasuk di antara kita itu sebenarnya di kampus. Di kampus ini tumbuh subur itu koperasi-koperasi konvensional. Nah untuk mengimbangi itu dibutuhkan ikhtiar yang luas, termasuk saya mendirikan juga koperasi syariah di kampus itu. Saya ketuanya, untuk 3 periode ini belum mau diganti. Nah saya bilang apa kelebihannya koperasi syariah ini dibanding koperasi konvensional? Kita nanti sama-sama masuk surga. Tapi mungkin anggota koperasi syariah ini lebih cepat masuk daripada koperasi konvensional. Saya kira itu bagian-bagian yang untuk menunjukkan saja bahwa keberpihakan kita, karena kita ini masih pasti ya bahwa di dalam kelompok Islam sendiri itu kan terbagi dua. Ya ada yang masih memandang bank konvensional itu sebagai riba, ada yang sudah menganggap itu biasa saja, bukan riba. Dan saya kira kita mewadahi yang kedua itu bahwa andai pun pada anggota ICMI dan seluruh masyarakat kita percaya bahwa bank konvensional itu adalah riba, ya kita siapkan sistem ekonomi yang memadai yang ini. Tentu saja BSI adalah salah satu pionirnya di sana untuk bisa membuka ruang-ruang untuk itu. Nah salah satunya misalnya membuka lebih banyak ATM, membuka cabang lebih banyak, membuka ini, dan itu akan memberi ruang-ruang yang termasuk memudahkan kredit untuk para pemuda ICMI misalnya untuk berusaha. Itu yang kami dapat sampaikan untuk memberi sedikit bagian-bagian hal yang mungkin penting untuk kita sampaikan mewakili pengurus ICMI, dan sekali lagi kami mengapresiasi mendukung acara ini, dan tetaplah terus bergerak para pemuda ICMI untuk kemaslahatan umat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Ketua IJMI Orwil Sulawesi Selatan, Ayahanda Profesor Dr. Aris Munandar atas amanah yang telah disampaikan. Dengan demikian berakhir pula seluruh rangkaian acara pembukaan pada sore hari ini dan kita akan beralih pada acara inti yaitu diskusi Ramadan dengan tema generasi muda dan ekonomi syariah, inovasi menuju keberkahan finansial yang akan dipandu oleh Dr. Yusuf Rendra Anggoro. Dan sebelum menutup saya ingin menyampaikan sebuah pantun. Buka puasa nikmat rasanya, makannya nasi berlauk ikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mari kita ikuti diskusi Ramadan. Kepada moderator kita, Kanda Dr. Yusuf Rendra Anggoro, dipersilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin duduk di luar. Alhamdulillahillazi bini'matil iman wal islam. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama-tama mari kita tetap senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat limpahan iman dan Islam dan memberikan kesempatan kepada kita semua untuk berkumpul pada kegiatan-kegiatan yang kita anggap adalah hal-hal yang positif di bulan yang penuh berkah ini, dan semoga kegiatan kita pada kesempatan ini memberi berkah kepada kita semua. Salam dan salawat kita kirimkan kepada pemimpin kita, suri tauladan kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah yang sama kita rasakan pada kesempatan ini. Baik, Bapak Ibu sekalian yang sama berbahagia, izinkanlah saya sebagai moderator untuk memandu acara kita pada kesempatan ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati Ketua IJMI Orwil Sulsel, Ayahanda Profesor Dr. Aris Munandar MPD, Ketua PW Pemuda IJMI Sulsel, Kakak Dr. Andi Alfian Zainuddin MKM, dan Ketua Panitia yang tidak saya lupakan, Kakak Dr. Asriadi yang sangat energik sehingga kegiatan kita ini insya Allah berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Dan para narasumber, RCEO BSI 10 Makassar, Bapak Sukma Dwi Priyadi SE AKT MBA, dan narasumber kedua Ibu Dr. Nurhayati Aziz SE MSI selaku Ketua Umum MES Sulsel. Dan Bapak Ibu sekalian yang tidak saya sempat yang satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat saya sebagai moderator yang hadir di depan Bapak Ibu sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, sebelum kita mulai diskusi, saya akan berikan pemantik sedikit sebelum saya persilahkan para narasumber. Bahwa kegiatan kita pada diskusi dan buka bersama pada kesempatan ini dengan tema generasi muda dan ekonomi syariah, inovasi menuju keberkahan finansial. Kebetulan di sini banyak mahasiswa, ada beberapa yang kemudian bagian daripada generasi muda yang kemudian hadir sebagai agent of change. Semoga memang seperti itu fungsinya hari ini. Karena tadi sempat disinggung tentang kita semua harus kaya gitu.
Sebagaimana Nabi mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia yang paling banyak manfaatnya. Dan manfaat yang paling terasa adalah ketika kita dibagikan berkah daripada hasil-hasil pundi-pundi dolar yang kita terima gitu. Atau kelebihan dolar gitu. Mungkin seperti itu. Dan tentu tema kali ini sangat menarik karena berbicara tentang ekonomi syariah. Nah, ekonomi syariah ini memang perlu untuk kemudian dibedah, dibahas dan didiskusikan di tempat ini. Apalagi para narasumber kita memang pakar di bidangnya gitu. Nah, masing-masing. Sehingga literasi tentang ekonomi syariah ini akan dibedah habis nanti di sini dan saya akan persilahkan teman-teman untuk memberikan pertanyaan. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilahkan kepada kedua narasumber kita. Waktu dan tempat kami persilahkan dengan hormat. Oke. Sambil menunggu teman-teman yang lain yang segera hadir, kita langsung saja Bapak Ibu, setelah saya perkenalkan tadi dan memberikan pemantik tentang literasi ekonomi syariah yang begitu penting karena ekonomi syariah di Indonesia itu menunjukkan tren positif pada perkembangannya, tapi literasi dan pengetahuan kita tentang ekonomi syariah itu masih sangat minim, sehingga kita perlu untuk mendengarkan materi yang akan dibawakan para narasumber tentang generasi muda dan ekonomi syariah. Dan tentu yang pada intinya adalah bagaimana dan apa inovasi menuju keberkahan finansial. Karena selama ini yang kita tahu adalah free finansial. Nah, tapi ternyata bukan hanya kemerdekaan finansial yang paling penting adalah berkahnya. Insya Allah akan disampaikan oleh para narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, saya persilakan narasumber pertama kita, Bapak Sukma Dwi Priyadi SE, AKT MBA RCEO BSI 10 Makassar. Dan ini kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih Pak Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua ITSMI Orwell Sulsel, Prof. Aris Munandar. Terima kasih Prof atas diizinkan untuk bisa join di acara ITSMI. Yang sama-sama kita hormati tentu Ibu Dr. Nurhayati Aziz selaku Ketua Umum MES Sulawesi Selatan. Yang kami hormati Bapak Dr. Andi Alfian Zainuddin selaku Ketua Pemuda ITSMI, serta seluruh peserta yang hadir tanpa mengurangi rasa hormat kami yang tidak saya sebut satu persatu. Jadi alhamdulillah Prof dan Bapak Ibu semua, kami BSI tentu sangat berbahagia menjadi satu bagian kegiatan dari ITSMI, karena seperti tadi banyak disampaikan, kami memang PR-nya masih sangat banyak gitu ya, sangat banyak sekali. Dan tentu kehadiran ITSMI, kami meyakini betul anggota-anggota ITSMI kan key opinion leader ya, yang tentu akan memberi satu impact positif, satu peningkatan tentu partisipasi literasi terkait dengan keuangan syariah, khususnya perbankan syariah. Nah izin, kita punya waktu berapa ya Pak Moderator ya? 15 menit. 15 menit ya. Jadi saya punya 38 slide, kita akan bagikan nanti. Tapi saya akan tentu cuplik-cuplik dan kemudian hanya sampaikan sekitar 15 menit ya. Next mungkin ya. Izin mungkin sambil berdiri ya Bapak Ibu sekalian ya. Bapak Ibu sekalian, jadi kita awali dengan model bisnis bank syariah ya. Jadi mungkin izin saya tidak akan banyak
berdiskusi terkait dengan teknis operasional. Karena saya meyakini betul Bapak Ibu sekalian tentu literasinya cukup tinggi berkaitan dengan perbankan syariah. Kami akan mengupdate saja berkaitan dengan perkembangan BSI ya, dan ini adalah materi yang saya bawakan mungkin ketiga kalinya mengupdate. Pertama kami di depan Kagama, Sulsel, kemudian di depan IMKI, Ikatan Masjid Kampus Indonesia, dan alhamdulillah di depan ITSMI. Mungkin kalau ada sedikit waktu kita juga akan update berkaitan dengan Bullion Bank gitu. Jadi proses bisnis ini yang sebenarnya secara literasi pun tidak terlalu banyak dipahami oleh masyarakat ya. Jadi ada investor, deposan, nasabah pembiayaan, seperti halnya fungsi perbankan ya, kan intermediasi. Tapi kalau amanah undang-undang perbankan syariah itu ada 3 Bapak Ibu sekalian. Pertama fungsi intermediasi, kedua adalah sebagai baitul mal, ketiga adalah penerima wakaf. Jadi kalau amanah undang-undang ya tentang undang-undang perbankan syariah nomor 21 tahun 2008, amanah kami ada 3 itu. Nah ini yang insya Allah kami selalu sampaikan ya, terutama juga berkaitan dengan fungsi bagi hasil ya. Jadi mengenai deposito pun secara sederhana ya, kami ini prinsipnya berdasarkan bagi hasil. Kalau undang-undang perbankan syariah kan, bank syariah adalah bank yang menjalankan prinsip syariah. Nah syariah itu kalau bicara deposito misalnya Pak Andi misalnya deposito di kami 1 miliar. Nah kami ini membagi hasilkan berdasarkan pendapatan real kami yang setiap awal bulan kami keluarkan gross revenue namanya dalam bentuk percentage, itu adalah pendapatan kami. Misal pendapatan kami 10%, Pak Andi deposito 1 miliar, market nih di 6%, maka ketika pendapatan kami 10%, Pak Andi minta 6%, kita bersepakat, maka nisbahnya 60%. Nah ketika bulan berjalan bulan berikutnya realisasi pendapatan kami 11%, maka Pak Andi dapatnya 11% kali 60%. Demikian juga ketika 9%, dapatnya adalah 9% kali 60%. Nah seperti itu yang tentu tidak banyak diketahui oleh masyarakat ya, dan sebenarnya satu hal yang cukup penting ya terkait dengan itu tertutup ini ya, tertutup layar ya, tapi itu ada logo MUI ya. Mungkin ini seperti halnya disampaikan oleh Prof. Aris Munandar bahwa logo MUI itu sebenarnya seperti halnya makanan, Prof. Ini sebenarnya logo halal ini gitu. Logo halal gitu kan, logo halal yang memang perjalanannya ternyata masih banyak diskursus yang muncul berkaitan dengan apakah bank syariah itu syariah atau tidak gitu. Kemudian yang membedakan pula adalah zakat atas laba perusahaan. Nah, zakat laba perusahaan ini sebenarnya juga satu penggerak buat kami Bapak Ibu semua ketika ya kan fluktuatif ya, kadang ada semangat tinggi, kadang ada berasa lelah gitu kan. Zakat ini yang jadi satu energi kita juga bahwa ya ketika kami terus terus meningkatkan kinerja bisnis kita berharap bahwa kontribusi kita ke Indonesia, ke umat adalah zakat. Nah alhamdulillah saat ini BSI adalah pembayar zakat perusahaan terbesar di Indonesia, alhamdulillah. Jadi kami tahun ini menyalurkan sekitar 268 miliar, naik 20% dari tahun lalu sekitar 222 miliar gitu. Nah terakhir ya ada beberapa hal tentang pendapatan non halal. Jadi kami ini juga kalau misalnya ada nasabah telat bayar angsuran di sisi pembiayaan gitu kan, itu beberapa penalti dan sebagainya kami tidak akui sebagai pendapatan, tapi diakui sebagai pendapatan non halal yang itu nanti kita akan salurkan ke dana kebajikan melalui lembaga amil zakat Bapak Ibu sekalian ya. Jadi itu tentang berkaitan dengan model bisnis ya, dan kami juga berupaya untuk menjaga keberkahannya. Jadi kami ini dari dana pihak ketiga pun kami sampaikan ke Pak Andi kemarin ya, kami ini ngejagain supaya kami tidak mengelola dana-dana yang dirasa nggak sesuai dengan syariah, nggak cuma nyalurin doang gitu. Misal, saya ini dulu pernah diceritain oleh bos saya, kakanwil saya, yang mantan bank konven. Jadi kalau di Jakarta itu, klub-klub malam itu jadi favorit untuk penghimpunan dana Pak, karena transaksinya tinggi dan itu dana murah. Nah tentu kami tidak akan bisa mengelola seperti itu. Jadi di ATM pun hasanah card kami, kartu kredit syariah kami, itu kalau untuk beli minuman keras, untuk
mohon maaf di klub-klub malam itu akan dikunci, diblokir gitu. Oke, ini berkaitan dengan model bisnis Bapak Ibu sekalian. Oke, next. Nah, kami sedikit mengupdate berkaitan dengan kinerja perbankan syariah, dalam hal ini adalah Bank Syariah Indonesia. Ini mungkin berkaitan dengan ini ya, potensi ya, mungkin dilanjut saja karena potensi kita mungkin Bapak Ibu semua juga sudah paham, kita masyarakat muslim terbesar, kemudian juga potensinya luar biasa. Di GIEI pun kita juga meningkat sangat pesat, termasuk dari sisi skor Bapak Ibu semua ya. Global Islamic Economic Indicator ya, ada 6 indikator kita naik luar biasa. Ini tentu menunjukkan bahwa potensi ekonomi syariah sangat luar biasa dan nggak boleh keluar. Kita harus bikin close loop. Salah satunya adalah perbankan syariah yang besar. Next. Nah, ini adalah kondisi keuangan syariah kita saat ini. Bahwa keuangan syariah Indonesia sekarang adalah 2.582 miliar. Di mana porsi terkait dengan market share-nya hanya 11% saja dari market keuangan secara nasional. Kemudian dari keuangan syariah yang 2.582 triliun tersebut, bank syariah hanya sekitar 900 triliun saja atau sekitar 35%. Didominasi oleh pasar modal syariah itu 60%. Next. Nah, Bapak Ibu semua, ternyata preferensi syariah ya. Kalau kita bicara misalnya dari 240 juta masyarakat Indonesia, mungkin yang betul-betul memilih bank syariah dengan tutup mata secara emosional, secara spiritual hanya ada 20% saja. Gitu. Jadi ini adalah penelitian dari Yuswo Hadi, Bapak Ibu sekalian ya. Dia melakukan penelitian tentang preferensi perbankan syariah. Hasilnya muncul ada 4 bagian. Jadi sumbu absis itu adalah functional and emotional value, ordinalnya adalah spiritual value. Nah, tentu yang spiritualnya tinggi ya, pasti syariah. Itu hanya 20% saja. Yang market kita sebenarnya itu adalah yang kuning dan orange ya. Kalau orange universalis, dia lebih tinggi lagi. Dia syariah, tapi juga secara fungsional maupun secara value harus tinggi, gitu. Nah, kita berusaha untuk masuk juga ke rasional dan apatis. Kalau rasional artinya ya kita punya fitur yang kompetitif. Kemudian kalau kita bicara apatis, perlunya kita untuk punya pricing yang kompetitif. Dan alhamdulillah dengan merger ini Bapak Ibu semua, kita itu merasakan bahwa 1 tambah 1 itu belum tentu 2 Pak Prof. Dengan merger alhamdulillah ya, atas izin Allah kita temui 1 tambah 1 dengan merger ini, terkadang 3, 4 atau bahkan 5. Contoh misalnya next. Oke, next lah. Next. Nah, ini atau next. Nah, customer base. Jadi ternyata di Indonesia customer base perbankan yang di atas 20 juta itu hanya 5. Salah satunya kita. 21 juta customer base. Di bawahnya itu hanya 8 juta customer base. Nah, pertumbuhan kami selama 3 tahun hampir 6 juta customer base. 5 juta point something. Dibandingkan pada saat kita pertama kali merger. Jadi kayak Mandiri Syariah. Dari 99 berdiri sampai dengan tahun 2021 saat merger, itu hanya 7 juta customer base saja. Nah, dengan merger ini kita menemukan bahwa enggak 1 tambah 1 enggak 2 nih. Alhamdulillah tumbuh dengan luar biasa 6 juta customer base dalam jangka waktu 3 tahun saja gitu. Nah, kami juga alhamdulillah sekarang merupakan salah satu dari 5 bank yang punya jumlah kantor di atas 1000. Ya mungkin naik dikit. Enggak naik dikit tadi. Nah, turun. Nah, jadi hanya 5 saja, kami salah satunya, nomor 6 juga 628 kantor saja, gitu Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi ini tentu menjadi satu modal kami Bapak Ibu semua untuk apa? Untuk tentu tumbuh lebih cepat, tumbuh lebih baik karena figur base kami itu kecil. Jadi ketika kami tidak tumbuh di atas market, kami nggak akan pernah bisa segera menyaingi perbankan konvensional. Next. Nah, ini berkaitan dengan aset, alhamdulillah kami sekarang aset nomor 6, profit kami nomor 5, Bapak Ibu sekalian.
Dan kami alhamdulillah cost of fund kami ini pada tahun Mei 2024 kami masih 3 besar. Nah pada saat tutup tahun lalu kami saat ini cost of fund kami sudah nomor 2 nasional. Ini merupakan modal kami untuk masuk ke pasar apatis. Apatis itu kan yang penting kan pricingnya rendah. Nah dengan cost of fund kami rendah, kami insya Allah akan bisa meningkatkan customer base kami di market yang apatis. Harapannya apa? Bottom line kami besar, kami bisa memberikan zakat dengan lebih besar lagi. Next. 5 menit lagi, izin mohon tambah 5 menit lagi. Oke, ini nggak perlu lah, ini market cap berkaitan dengan saham ya. Next. Oke, next. Nah, ini penyaluran ya Bapak Ibu sekalian. Next. Oke, next. Jadi Bapak Ibu sekalian, baru saja kami meluncurkan Super Apps Beyond ya. Super Apps Beyond itu sebenarnya secara desain kami set up untuk membersamai Bapak Ibu sekalian mempermudah menjalankan rukun iman, rukun Islam. Ya, rukun Islam. Apa itu? Tentu ada berkaitan dengan sholat, kemudian ada berkaitan dengan ziswah, kemudian berkaitan dengan beberapa hal yang kami fungsikan secara tagline adalah sahabat finansial, sahabat spiritual, dan sahabat sosial Bapak Ibu sekalian. Dan next, nah ini juga berkaitan dengan coverage kami kantor, mungkin tidak perlu ya, jadi regional office kami coveragenya adalah Sulawesi, Maluku, Papua. Next. Nah ini market share Bapak Ibu sekalian, nah 8,76% di Sulawesi Selatan. Banking industri di Sulawesi Selatan adalah 190 triliun gitu. Nah, kuncinya adalah bagaimana kami bisa tumbuh lebih besar daripada market supaya kami bisa tentu segera tumbuh, berkembang besar dan memberikan kontribusi yang baik untuk umat. Next. Nah, ini pertumbuhan kami Bapak Ibu sekalian ya, dan alhamdulillah kalau bicara pertumbuhan persentage kami sudah lebih besar dari industri. Jadi kalau bicara perbankan secara umum di Sulawesi Selatan tumbuh sekitar 4-5% saja. Syariah tumbuh di sekitar 19 dan 18% saja. Nah, alhamdulillah BSI bisa tumbuh di 23 dan 22%. Ya. Next. Nah, ini oke lah. Next. Nah, ini adalah salah satu hal yang kami menjadi produk andalan kami. Yang membedakan syariah dengan konven, salah satu produknya adalah tentang emas ya. Kami punya gade emas, kami punya cicil emas, dan cicil emas ini biasanya kami gunakan untuk apa? Untuk meningkatkan perencanaan keuangan keluarga, gitu. Kami merasa bahwa kepemilikan emas masih sangat rendah, kalau bicara konsumsi emas per GDP kita juga masih sangat rendah dibandingkan dengan Singapura, Bapak Ibu semua, dan kita juga sering menjumpai ya, ini seperti halnya literasi perbankan syariah ya. Tidak melihat latar belakang sosial, tidak melihat latar belakang pendidikan, kami sering menemui ya nasabah yang payroll di kami. Kami ini alhamdulillah sekarang 3 besar pemegang payroll ASN Bapak Ibu sekalian. Gitu. Datang ke kami, Pak, minta bantuan. Kami mau nyairin pembiayaan yang berbasis payroll. Untuk apa Ibu, Bapak? Untuk anak saya sekolah. Dengan kadang situasi yang urgensinya cukup tinggi. Padahal kalau sekolah itu kan 2-3 tahun atau 4 tahun, oh anak saya 5 tahun lagi masuk kuliah, anak saya 3 tahun lagi masuk kuliah gitu kan. Hal-hal yang seharusnya terencana, tapi ternyata literasi perencanaan keuangan keluarga itu nggak cukup tinggi gitu. Nah kami menggunakan cicil emas ini juga untuk mengedukasi dan quote and unquote memaksa terkadang ya, dalam bahasa petik ya. Untuk apa? Untuk setiap pegawai itu menyisihkan pendapatannya untuk cicil emas sehingga dia punya satu instrumen investasi yang berguna untuk tujuan keuangannya gitu. Jadi emas ini luar biasa pergerakannya ya, sebagai gambaran misalnya kalau Bapak Ibu cicil emas Februari tahun lalu ya, itu mungkin 10 gram misalnya. Itu harga sekitar berapa 1 gramnya? Sekitar 2 juta lah ya, sekitar 2 juta. 10 juta, sekitar 10 juta 10 gram ya. Itu kalau DP 20% 2 juta ya, nyicil 1 tahun. Itu DP ditambah cicilannya, itu total kita membayar untuk melunasi cicil cilem ya,
ALM 10 gram itu mungkin habis 11.400.000. Kami pernah simulasi. Nah, bulan Maret tahun ini 10 gram itu sudah 16 juta. Jadi kita nyicil 1 tahun, total membayar dengan marginnya itu 11 juta. Setelah lunas, Maret kita menjumpai LM itu harganya 10 gram sudah 16 juta gitu. Nah, seperti itu yang kita akan edukasi ke masyarakat, dan cicil emas menjadi salah satu instrumen untuk apa? Untuk literasi perencanaan keuangan keluarga. Next. Nah, ini UMKM Center kita, Bapak Ibu sekalian. Jadi ini juga mohon izin Bapak Ibu sekalian, kita akan fungsikan ini untuk seluruh stakeholder kita. Jadi silakan bisa dipergunakan, nanti koordinasi dengan Pak Aki, itu ada branch manager Makassar 1, nanti ada namanya Bu Hayina. Itu adalah UMKM manajernya di sini. Silakan bisa dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan ya yang bersifat pemberdayaan UMKM, kemudian berkaitan dengan hal-hal yang bisa jadi terkait dengan sosial kemasyarakatan. Silakan gitu. Dan kami sedang bikin satu lagi Bapak Ibu sekalian di CPI Prof. Kami bikin juga nanti kantor di CPI ya. Dua ruko kami sewa, nanti lantai atas itu kami juga bikin hall. Untuk apa? Untuk stakeholder kami gitu. Jadi ini salah satu wujud komitmen kami untuk memberikan kontribusi ke stakeholder kami. Sudah selesai ya? Oke, next. Jadi ini beberapa gambaran terkait dengan kegiatan UMKM Center kami, Bapak Ibu sekalian, dan kami berharap ya ini bisa menjadi satu hub ya yang juga bisa untuk berkontribusi terkait dengan pemberdayaan UMKM di Sulawesi Selatan. Next. Nah, ini kegiatan Bapak Ibu sekalian dapat disampaikan bahwa dengan zakat yang kami kami hasilkan ya dari usaha kami juga tentu mengalirkan hasil tersebut ke daerah di mana kami berada. Tahun 2024 kami sudah menyalurkan CSR sekitar 13 miliar Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satunya kami bikin 3 desa binaan BSI ya. Kami bikin di Pangkep itu ada salah satunya pengolahan landak laut. Jadi kami bikin termasuk gudang, kami injek sekitar 6,3 miliar di situ untuk apa? Untuk pemberdayaan. Baik itu usaha di situ maupun masyarakat yang ada di sekitarnya gitu. Next. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu sekalian karena waktu gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk Bullion Bank silakan nanti kalau ada pertanyaan. Tapi alhamdulillah kita saat ini juga sudah menjadi Bullion Bank. Bullion Bank itu prinsip gampangnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Fungsi bank digabung dengan fungsi toko emas. Nah, itu Bullion Bank. Secara sederhana gitu. Secara sederhana gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi insya Allah itu akan banyak bermanfaat untuk apa? Untuk mengakselerasi atau memonetize ya berkaitan dengan keberadaan emas di Indonesia, termasuk meningkatkan produksi emas kita Bapak Ibu sekalian yang saat ini kita nomor 8, kalau dengan adanya Bullion Bank kita diproyeksikan akan menjadi nomor 5 pada tahun 2030 nanti. Terima kasih, selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beraplaus. Terima kasih atas materi yang diberikan oleh Bapak Sukma di Priyadi. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, saya berikan kesempatan kepada narasumber kita yang kedua, Ibu Dr. Nur Hayati Aziz, SE, MSI. Yang ini kami persilahkan dengan hormat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lebih semangat lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Terima kasih pada moderator ya, yang luar biasa, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Aris Munandar ya, MPD ya, beliau pimpinan kami di ICMI ya. Kami diamanahkan sebagai wakil sekretaris Dewan Pakar ya. Makasih Prof diamanahkan.
Yang terhormat Bapak Sukma Dwi Priadi, SE, ya, Regional CEO BSI 10 Makassar. Alhamdulillah ya, kami di sini yang ketiga kalinya Pak Sukma. Yang pertama kami diundang launching BSI di sini ya, BSI UMKM ini. Yang kedua kebetulan Aisyah ada sekolah kewirausahaan Aisyah. Setelah sekolah kita bawa ke sini untuk bisa memberikan pengalaman ya, inspiring untuk produk-produk yang luar biasa. Kelihatannya di UMKM BSI ini terseleksi dengan bagus ya, produknya bagus sekali, dan bawa tas satu pulangnya tenteng ada 2, 3 gitu ya, jadi laris manis gitu. Ini yang ketiga kalinya. Terima kasih kepada Ketua Pemuda ISMI Dr. Andi Alfian Sainuddin ya, MKM. Panitia pelaksananya luar biasa juga ya, Dr. Asriyadi Ali, dan dipandu oleh Dr. M. Yusuf Rendra Anggoro ya. Untuk kali ini ya kami diamanahkan untuk bicara tentang generasi muda dan ekonomi syariah, inovasi menuju keberkahan finansial. Tapi saya teringat masa lalu Prof. Hadis Munandar. Ini dulu ini kan Masika ya. Ya Masika, saya juga salah satu pengurus Masika ya. Jadi saya masih ingat waktu saya muda Prof. Ya dulu masih langsing, sekarang sudah langsung. Baik, alhamdulillah tadi sudah banyak ya disampaikan oleh Pak Sukma ya tentang literasi keuangan. Saya hanya ingin ya menyampaikan bagaimana pengalaman tentang masyarakat ekonomi syariah yang tentunya kita akan berkolaborasi dengan semuanya, termasuk pemuda ISMI, HMI, dan semua organisasi-organisasi Islam yang tentunya ayo dong kita mencoba untuk bisa lebih kencang lagi. Jadi bukan hanya literasi keuangan dan ekonomi syariah itu adanya di kampus atau organisasi-organisasi elit, tetapi itu kita masif gitu. Karena banyak hal yang belum tersentuh, termasuk ya keluarga-keluarga kita. Ya, kalau mahasiswa itu juga belum semuanya. Bayangkan kalau misalnya Unhas, UNM, ya, UIN, Unis itu kan ribuan gitu ya, belum semuanya. Inilah sebetulnya tanggung jawab kita untuk memberikan edukasi tentang itu. Di sini ada teman saya juga ya, salah satu ketua MES, Pak Misbahuddin. Baik, jadi untuk masyarakat ekonomi syariah, saya sudah 20 tahun ya sebagai salah satu wakil ketua masyarakat ekonomi syariah. Sekarang baru kami menjadi ketua ya, ketua MES yang usianya sudah 24 tahun gitu ya. Dari struktur organisasinya ada di tingkat pusat ya, yang sekarang ketuanya Pak Erick Thohir. Saya diamanahkan di Sulsel, se-Indonesia sudah sebagian besar terbentuk. Juga ya kami ingin mencoba untuk membentuk organisasi di daerah sehingga apa yang menjadi misi kita itu bisa terlaksana dengan baik. Bahkan selain di beberapa provinsi di Indonesia itu juga sudah terbentuk MES di beberapa negara. Jadi kita punya grup MES dunia gitu ya, sehingga ada beberapa kolaborasi atau pengalaman-pengalaman yang bisa kita mencoba untuk bisa replikasi. Baik tugas MES ya, bagaimana tercipta masyarakat yang adil dan makmur yang melaksanakan kegiatan ekonomi dengan mengikuti syariah Islam secara menyeluruh ya, secara kafah. Dan tentu saja fungsi MES menjadi wadah yang menghimpun seluruh sumber daya yang ada dan membangun sinergi antar pemangku kepentingan. Jadi kita tidak bisa jalan sendiri. Ada ISMI ya, ada beberapa organisasi Muhammadiyah dan Aisyah, ada NU, Muslimat dan semua. Kelihatannya untuk literasi ekonomi syariah itu kita masih jalan di tempat belum secara masif. Sehingga setiap organisasi itu kan ada bidang ekonomi. Di ISMI juga ya Prof ya ada seperti itu. Jadi tugas kita bagaimana
menjadikan aktivitas kita ini menjadi rahmatan lil alamin. Jadi di semua kegiatan kita ada kebahagiaan tersendiri, menggembirakan, yang menyenangkan kita, sehingga apapun yang kita lakukan itu bisa bernilai ibadah. Saya kira untuk MES ya ada beberapa penelitian dan juga pengembangan, semuanya ada beberapa departemen. Jadi rata-rata organisasi itu Prof bidangnya itu banyak sekali ya, termasuk di MES itu ada 15 ya departemen. Salah satunya adalah perbankan syariah, industri keuangan non bank ya, dan pasar modal syariah, keuangan sosial syariah, digital keuangan syariah dan bisnis, pemberdayaan desa, pesantren dan pembinaan usaha mikro, pemberdayaan perempuan dan sumber daya keluarga. Saya stop di nomor 7 saja ya. Pemberdayaan dan pembinaan pelajar mahasiswa dan kepemudaan. Ya, karena saat ini adalah pemuda IJMI yang melakukan. Tentu saja saya sampaikan bahwa banyak ya, kalau misalnya generasi muda sekarang kan luar biasa ya. Itu sudah melampaui generasi kita yang tentu saja kecerdasannya, pengetahuannya dan gerakan-gerakan yang mereka lakukan itu lebih masif seperti itu. Tetapi tidak cukup sampai di situ saja, kita ingin mencoba untuk bisa berkolaborasi. Ada beberapa peran generasi muda dalam pengembangan ekonomi syariah. Saya kira persoalan peningkatan kesadaran itu sangat-sangat klise sekali gitu ya. Tetapi yang jelas bahwa jika kita sudah mampu mengedukasi ya literasi keuangan yang ada, insya Allah. Tetapi paling tidak kita punya program yang strategis untuk tahun ini, misalnya pemuda IJMI ya, punya program untuk literasi keuangan. Kira-kira siapa dulu sih yang kita sisir? Apakah pengurusnya dulu, pengurus inti, atau mungkin sudah ada juga di kabupaten kota, sehingga ini bergerak secara masif seperti itu. Yang kedua, bagaimana mengembangkan inovasi, tentu ada beberapa produk jasa dan ekonomi syariah. Tadi juga sudah Pak Sukma banyak yang memberikan pencerahan tentang keuangan dan tentu sangat detail sekali tentang keuangan syariah. Membangun jaringan. Ada di Kota Makassar ini ada tangan organisasi ya, tangan di atas gitu ya, tangan di atas TDA. Termasuk juga salah satunya anggotanya anak saya. Saya mengamati kegiatan-kegiatannya, ada mentornya Prof. Ada mentornya, terus dia asistensi, terus dia implementasikan apa lagi yang dia dapatkan. Bukan hanya dari segi ekonomi, tetapi juga salatnya, salat lailnya, ibadah-ibadah yang lain itu dikontrol. Artinya apa? Bahwa karakter ya, akhlakul karimah dan kemampuan individu yang dimiliki oleh para generasi muda ini luar biasa. Dan Pak Sukma ya, muda-muda ya anggotanya ya. Ya, muda-muda Islami dan luar biasa. Saya kagum dengan itu. Karena saya ngamati langsung bagaimana saya. Jadi bagaimana mereka bersosial gitu ya. Jadi selain bisnis juga ada sedekah ya, disampaikan seperti itu. Jadi jejaring ini harus apalagi kan dokter, ketuanya kan dokter ya. Kalau misalnya dia praktek gimana, ke dokter itu dong, jangan dokter yang lain gitu. Jangan nanti cari sumbangan, carinya ke ketua pemuda. Pas cari dokter, cari yang lain gitu loh. Jadi intinya seperti itu. Jadi saling menguatkan dengan profesi yang kita miliki, ujung-ujungnya bagaimana kita bisa mendapatkan hasil yang optimal. Yang keempat adalah meningkatkan kapasitas. Saya kira ini biasa lah ya. Ini generasi sekarang adalah pemuda IJMI itu melampaui ya. Kalau kita itu kan sangat-sangat ya masa lalu ya. Ya, masa lalu belum ada HP, ya, belum kita bisa nonton apa-apa di sini. Ya, tapi alhamdulillah dengan girah kita itu bisa ketemu juga akhiran juga kita ya. Kemampuan kita, keterbatasan sarana dan prasarana itu, tapi kita bisa on time juga rapatnya dan lain sebagainya. Saya kira itu masih ke masa lalu ya. Kalau pemuda IJMI insya Allah ya. Saya kira Bapak Ibu sekalian tentu saja kalau bicara tentang prinsip ya, ini sudah biasa ya. Tidak ada riba gitu ya. Tidak ada riba, tidak ada spekulasi, tidak ada perjudian, kedaluarsa dan keseimbangan ekonomi. Saya kira ini sudah lama sekali
kita ketahui, tetapi intinya bagaimana implementasi dari kehidupan kita mencoba dengan beraktivitas sentuhan sekan ekonomi syariah, tapi yang jelas bahwa modal sosial yang kita miliki, tentu saja kesalehan sosial inilah yang harus kita coba untuk di pemuda IJMI dan yang lain. Saya kira ada HMI dan lain sebagainya. Kalau teorinya sudah lengkap sekali, tinggal titik startnya gimana sih kita memulainya sehingga betul-betul kita bisa menjadi pemuda yang tangguh, soleh dan soleha, dan insya Allah masuk surga nantinya. Ya, saya kira itu, saya kira inovasi ini sudah dijelaskan tadi tentang Pak Sukma ya, tentang inovasi-inovasi yang ada, apalagi dengan kegiatan kita bisa menjadi berkah, apalagi di bulan Ramadan ini. Saya kira cukup dari saya. Mari kita jihad ekonomi syariah, kita mencoba untuk hidup lebih baik, dan persoalan waktu ya, waktu kontrak hidup kita itu kan kita tidak tahu, Prof. Ya, ada beberapa di bulan Ramadan ini ya sudah teman-teman sudah meninggalkan kita. Itu tidak menghitung apakah usia 70 tahun, 60 tahun, 40 tahun, bahkan 30 sudah diambil. Jadi intinya kita siap sebelum dipanggil Allah. Saya kira cukup dari saya untuk sementara. Kita bisa diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas knowledge share dari Ibu Doktor. Sehingga pada kesempatan ini kita sudah masuk pada sesi tanya. Tapi karena mengingat waktu yang sangat singkat, maka saja dengan 3. Siapapun dari Bapak Ibu sekalian yang mau bertanya terkait materi yang tadi disampaikan oleh para narasumber kita, silahkan untuk, kalau masih ada yang kurang dimengerti, kurang dipahami, boleh untuk kemudian dipertanyakan kepada para narasumber. Silahkan yang pertama, ya, 1, atau langsung aja ya, langsung aja, silakan. Tolong panitia. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bapak Ibu, Dok, perkenalkan nama saya Agi. Saya ingin bertanya. Saya kebetulan dari Bandung rantau ke sini. Nah, saya menarik dengan konsep keberkahan. Tapi sebelum mengarah ke sana, apalagi dengan Bank BSI merger ya, itu sangat menarik. Yang pertama, mungkin izin bertanya, apa sih yang dinamakan berkah? Apalagi disambungkan dengan hukum ekonomi. Kalau kita menjalankan satu usaha, tentunya kan ingin berkah ya, Dok ya. Tapi mengacu ke sana, apa sih yang pertama kali disebut berkah dan bagaimana rangkaian berbisnis supaya endingnya itu menjadi berkah dari hulu ke hilir ya, Dok ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan dalam waktu 1 tahun ini saya lagi belajar saham, Dok, izin. Banyak sekali kontroversi yang dimana saham ini haram, halal, tidak ada produk, dan berbagai macam. Mohon izin penjelasannya mengenai keterkaitan saham, tentunya juga dikaitkan. Kalau saya lihat, saya lagi menarik juga saham BSI itu lagi bagus menurut saya, walaupun sekarang waktunya buy sebetulnya. Tapi di situ ada, balik lagi tadi, BSI mungkin di salah satunya ada investasi di bidang alam, setahu saya. Yang menarik sih tadi ya, bank emas itu luar biasa. Itu satu inovasi yang cukup bagus. Tapi kalau di saham tadi, BSI investasi di bidang alam yang kalau saya pribadi punya pendapat berbisnis dengan alam itu hukumnya haram. Betul atau tidak? Karena ini ada sumber daya alam yang diambil, yang dimana ini sumber daya ini adalah istilahnya diklaim oleh suatu komunitas atau negara, yang dimana alam ini sebetulnya gratis. Izin mohon penjelasannya. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin langsung saja sambil menunggu sembari menunggu dua.
saya langsung berikan kesempatan kepada para narasumber untuk menjawab. Paling tidak ada 2 poin pertanyaan. Yang pertama, apa yang dinamakan berkah gitu. Bagaimana rangkaian bisnis sehingga mendapatkan berkah. Yang kedua tentang keterkaitan tentang syariah atau ekonomi syariah terkait saham gitu. Mungkin Bapak Sukma silakan, atau Ibu silakan. Kumaha damang. Baik, jadi intinya kalau bicara tentang berkah ya, jadi merujuk pada kebaikan ya, kebaikan, keselamatan gitu ya. Jadi bahagia ya. Intinya bahwa kita ingin mencoba apa yang kita lakukan itu penuh dengan berkah. Kita selamat dunia dan akhirat. Intinya itu aja sebetulnya. Ya. Itu Kang. Nah, kalau syariah, saham syariah itu tadi Pak, kita meyakini bahwa itu memang sudah di due diligence, di screening oleh MUI dalam hal ini Dewan Syariah Nasional, itu adalah saham syariah, insya Allah tidak punya satu ketidaksesuaian dengan prinsip syariah. Kemudian kalau bicara trading, nah ini yang memang banyak pendapat ya Pak. Ada yang ngomong kalau tanpa ilmu nggak ada dasar, masuknya trading, masuknya ke goror itu Pak, judi juga gitu kan. Nah itu makanya wallahu a'lam bishawab kalau itu sih Pak. Mana Bapak mau ikutin mazhabnya gitu. Itu sih Pak. Tapi kalau bicara prinsipnya Bapak bismillah kita semua harusnya pegang saham-saham syariah gitu. Dan tujuannya memang lebih baik untuk investasi ya, investasi. Demikian Pak. Terima kasih Pak. Oke, silakan penanya kedua, mungkin dari mahasiswa saya Pasca Sarjana Unismo. Saya sengaja bawa untuk imtihan kuliah kita di kelas besok. Gitu. Ini 3. Iya. Silakan. Jadi cek izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, saya ingin bertanya. Perkenalkan, nama saya Zulkifli. Ya, saya kebetulan murid dari Bapak Dr. M. Yusuf Alfian Rendra Anggoro. Ya, saya sebut beliau sebagai guru saya. Oke, terkait dengan beberapa data yang kemudian tadi disampaikan oleh Bank BSI. Saya cukup mengapresiasi karena sampai tadi saya lihat sekilas bahwa BSI kemudian menjadi paling tinggi posisinya di antara bank lain. Tadi ada di next tadi. Tapi yang menjadi pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian kita sebagai pemuda, mahasiswa bisa kemudian berkolaborasi aktif dengan bank syariah agar bagaimana keberkahan finansial ini bisa kita capai secara bersama-sama. Mungkin itu pertanyaan singkat dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya sudah bisa dapat nilai A gitu. Lulus gitu. Oke, langsung saja Pak Sukma, silakan direspon pertanyaannya. Pak siapa tadi? Zulkifli. Pak Zulkifli ya. Pak, mungkin sedikit nyambungin sama tagline kita ya. Kita kan punya 3 tagline tuh, sahabat finansial, sahabat sosial, sahabat spiritual. Nah tentu pembinaan spiritual yuk kita lakukan masing-masing, apalagi momentumnya Ramadan nih Pak, ya kan. Nah kita mendesain kalau bicara super apps kami di dalamnya ada Josama, ada kemudian hadis-hadis di dalamnya, kemudian ada arah kiblat, jam sholat, kemudian imsak yang itu bisa berfungsi dimanapun, kapanpun kita berada. Kemudian kita bicara mungkin langsung ke sosial ya. Sosial silakan Pak. Jadi tentu sedekah, infak, kemudian juga termasuk dengan aktivitas sosialnya. Termasuk yang kita lakukan tadi pagi kan itu salah satu kolaborasi syariah, perbankan syariah dengan ITSMI yang dipelopori oleh kepemudanya. Pemudanya gitu. Cukup menarik bahwa kami ini punya tantangan Bapak Ibu sekalian tuh apa untuk bagaimana menarik. Pertama meningkatkan literasi, kedua juga
supaya para milenial dan Gen Z ini itu mau berbank syariah. Kalau Bapak Ibu amati kan color corporate kami ini kan ini ya, nuansa muda ya. Kemudian kita itu bikin survei juga agak terkejut gitu. Jadi salah satu hal di samping kita tahu preferensi tentang perbankan syariah ya. Oh ada konformis, ada universalis, ada apa? ada rasionalis, ada apatis ya. Dan kita juga bikin riset, ternyata beberapa hal yang menunda anak-anak muda untuk berbank syariah. Salah satunya ada yang merasa bahwa pengalaman pengetahuan agamanya belum banyak. Ada yang menyatakan bahwa dia belum berjilbab. Kami bikin riset untuk itu. Nah makanya kami ini saat ini memang mendekatkan, ya ini kan 3, 5, 10 tahun lagi kan market kita, kalau bicara bisnis market kita kan Gen Z sama milenial gitu kan. Makanya kita kadang bikin juga aktivitas-aktivitas yang memperkenalkan dulu deh bahwa oh ini bank syariah loh. Bank syariah itu nggak mesti teman-teman harus berjilbab dulu untuk berbank syariah. Nggak mesti pengetahuan agamanya banyak atau baik atau mungkin mencukupi gitu kan, tapi terus berproses. Kayak misal kemarin kami ngundang band kota tuh di TSM. Mungkin orang juga masih ini syariah manggil band kota nih. Tapi kami juga mencoba untuk memilah-milih ya, bahwa yang kami pilih itu kami upayakan supaya itu pun juga public figure yang juga sedang dalam proses berhijrah gitu. Kan suaminya Tanti Kotak itu kan juga dalam proses hijrah, itu luar biasa gitu kan. Bahkan sekarang dia keluar dari bandnya juga gitu kan, dan beberapa figur-figur public figure yang kita rasa ya bisa mendekatkan lah gitu ya. Nah balik ke tadi ya, oke, jadi dari sisi sosial ya, sosial kita bisa kolaborasi, termasuk ini nih. Ini kita pakai banyak sekali anak-anak muda yang kemudian ngajarin UMKM. Kemarin ada satu anak muda, saya lupa, dari mitra kita yang punya UMKM ya, ngajarin ibu-ibu untuk berdigital marketing. Untuk memulai di luar itu kadang kalau tiap hari temui ada ibu-ibu main TikTok tuh. Dia ngejual produk-produknya, live TikTok dia gitu. Nah, ini silakan bisa digunakan untuk para seluruh stakeholder. Nah, terakhir keuangan, sahabat finansial. Nah, salah satunya ayo berinvestasi sejak muda. Kita bicara produk, kita kemana-mana bicara tentang cicil emas. Dengan Bullion Bank kami sekarang bisa pakai titip emas ya. Kita punya sekarang tabungan emas digital. Nabung emas dari 100.000. Bayangkan kalau Pak siapa tadi? Pak Zulkifli sejak sekarang 100.000 tabungin. Bapak mungkin 10 tahun, 20 tahun lagi Bapak punya keluarga, punya anak, kemapanan finansialnya, ya kan aman sama nyaman. Kemudian distribusi kekayaan kalau kita bicara perencanaan keuangan gitu kan. Kalau proteksi keamanan kan ada tentang cash flow, kita usaha sampai ke taraf yang mencukupi dan proteksi. Nah cuma proteksi ini juga buat kita juga literasinya masih kecil nih. Proteksi itu asuransi. Tapi orang kalau dengar asuransi kan agak takut kan. Kayak denger MLM kan. Padahal kalau bicara perencanaan keuangan itu salah satu elemen fundamental yang mendasar untuk melindungi. Kalaupun nggak melindungi, misalnya kami, nasabah politik kami, Pak, kami ngerasa kami sudah aman secara finansial. Tapi kan hasil asuransi syariah bisa dipakai untuk wakaf, untuk macam-macam yang impact sosialnya juga cukup kuat. Nah balik ke finansial, mulai berinvestasi. Belajar investasi bisa kami sudah sediakan juga instrumen-instrumennya. Tabungan emas bisa mulai 100.000, 0,1 gram. Dan kalau bicara makro, mungkin Bapak Ibu semua lebih detail ya. Ini kan sebenarnya tahun yang berbahaya ya Bu ya. Sangat sebenarnya kalau bicara makro nih agak deg-degan nih sebenarnya. Entah itu ada potensi geopolitik, kalau bicara struktur keuangan kita gitu kan. Bahkan kan Pak Peri Warjio pun kan sempat kasih sinyal, hati-hati, ayo persiapkan bahwa bisa jadi ada krisis di tahun 2025 atau 2026. Pak Peri Warjio ngomong seperti itu gitu kan. Nah gitu Pak ya. Kalau emas luar biasa ya, 2024
menurut saya hal yang agak di luar tren sama algoritma harga emas. Jadi 2004 tuh bolak-balik emas itu menyentuh rekor tertingginya yang sampai sekarang belum kembali gitu. Gitu Pak ya, Pak Zul. Jadi menurut saya oke, kita kolaborasi, mulai berinvestasi sosial, ayo ya kita banyak bersosialisasi dan ya memberikan satu kemanfaatan dari apa yang kita bisa untuk lingkungan di sekeliling kita. Terima kasih. Terima kasih. Bagaimana Pak Zulkifli? Mungkin jadi salah satu calon nasabah tabungan emas ya. Modal untuk nikah ini. Oke, baik, mungkin ada tambahan Bu sedikit atau Bu, silakan. Saya mencoba ya yang terakhir saja ya. Mumpung kita kumpul semuanya, mari kita jihad ekonomi syariah ya. Mari beramal dan berdharma bakti. Membangun negara sekalipun ya masih banyak dipermasalahkan dan menyedihkan gitu ya. Harus semangat mencipta masyarakat Islam sejati penuh karunia dengan berkah ilahi. Saya kira itu sukses untuk pemuda ICMI, selalu semangat, programnya lebih kencang lagi setelah Ramadan ya. Terima kasih Pak Sukma. Ya, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Aplaus kepada para narasumber. Mungkin dicukupkan saja pertanyaannya karena pertanyaan sudah habis waktu untuk berbuka puasa, semuanya sudah lapar. Karena ada istilah di mahasiswa kami, Pak, Bu, bahwa apa lagi istilahnya itu? Logika tanpa logistik anarkis gitu. Dan sekarang insya Allah ada logistiknya. Persiapkan. Izin Pak Yusuf, mungkin para penanya ya, kita kasih hadiah lah ya. Buat nyobain dan mencoba investasi ya. Iya. Senilai 300.000 tabungan emas ya. Iya. Nanti ya. Dua ya. Tapi mungkin baru bisa kita settlement mungkin Senin ya. Biar dicobain Pak Zul nanti untuk tabungan emasnya Pak. Mau bertanya? Ya. Ketua panitia katanya mau bertanya. Masih ada satu kan? Masih mau? Oh oke. Oke, langsung saja bahwa poin daripada diskusi kita kali ini yang saya bisa petik adalah yang pertama, Pak Sukma menjelaskan bahwa BSI itu sebagai Bank Syariah Indonesia itu hadir sebagai pelopor pembangkit ekonomi syariah di Indonesia, dan contoh konkretnya adalah dengan adanya gedung ini gitu. Gedung ini kan memberi wadah kepada para pelaku UMKM untuk mendapatkan knowledge terkait tentang tata kelola keuangan berbasis syariah. Sehingga inilah tempatnya para UMKM yang membuka usaha atau sedang berlangsung usahanya yang akan diajarkan tentang tata kelola keuangan berbasis syariah. Yang kedua dari Ibu Dr. Nur Hayati Aziz tentang poinnya adalah literasi keuangan syariah itu bukan hanya diedukasikan pada kampus-kampus, tapi harapan besarnya adalah literasi keuangan baik kelembagaan mahasiswa masyarakat luas. Kesempatan diskusi kita pada kesempatan ini, terima kasih kepada para narasumber, para panitia pelaksana dan seluruh audiens yang kemudian hadir. Khususnya mari kita tutup kegiatan kita dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus yang meriah dulu untuk moderator kita yang sudah memandu diskusi ini dengan begitu hangatnya. Juga terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materinya. Tes 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang hadir di sini kurang lebih 50 orang. Tapi yang jawab salamku rasa-rasanya 2 orang.
Kalau menurut KPU masih banyak yang golput. Menjawab salam tidak boleh golput. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya doakan yang jawab salamku dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jawab salamku dilunasi utannya. Yang paling besar aminna, paling banyak utannya itu. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kenapa itu bulan suci Ramadan mulia? Karena ternyata menurut Andre Guruta, Profesor Dr. Quraisy Shihab yang tafsirkan Quran di Indonesia ini, agak asing Guruta, apa nakana Guruta, ternyata Ramadan mulia karena di dalam bulan suci Ramadan diturunkan Al-Quran. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kalau mau mulia tidak perlu menjadi pejabat, tidak perlu jadi politisi, cukup dekati Al-Quran, baca Al-Quran, kita berdialog langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pertama saya izin saya buka kacamataku. Saya pakai kacamata karena saya kira hadir Bapak Prof Aris Munandar, ternyata pulang. Saya idola sama beliau, jadi ikuti gaya-gayanya. Alhamdulillah, pertama yang sama kita muliakan Bapak pimpinan BSI, ya, Ibunda, semua yang hadir, insya Allah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-15 Ramadan. Betul, 15 atau 16? Cepat sekali sekarang perjalanan, baru-baru dirasa kemarin bulan 15, tanggal 15, sekarang masuk lagi tanggal 15, bayar lagi cicilan orang. Cepat sekali ini waktu dirasa. Maka menurut Andre Guru Tafari Wajadi, kalau waktu begitu cepat, maka kita harus lawan perjalanan waktu. Bagaimana caranya melawan? Perbanyak sholat sunnah, perbanyak amal ibadah, perbanyak berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu jamaah buka puasa yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Nabi bilang, orang yang paling seke, orang yang paling jelek, bukan kalau datang panitia mesti bilang, Pak, Bu, sumbangan. Lalu ia tidak kasih, belum piseke itu, belum pijelle itu. Yang mana itu orang kikir. Apabila disebut namanya Nabi, lalu ia tidak bilang, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Yang manakah yang benar? Allahumma sholli ala Muhammad atau Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Di Al-Markas, kebetulan saya 3 tahun yang lalu ditunjuk sama Pak JK, pimpin anak muda di Al-Markas. Di Al-Markas banyak jamaah berkelahi. Yang satu bilang Allahumma sholli ala Muhammad, yang satu bilang Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Yang mana yang benar? Dua-duanya benar. Mau pakai Sayyid, mau pakai tidak apa-apa. Tapi lebih enak, lebih bagus kalau kita pakai Sayyid. Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kenapa? Menghormati Nabi. Masa keturunan Raja Bone bisa dipanggil Andi, keturunan Raja Goa bisa dipanggil Karaeng, nah sementara Nabi di atasnya itu. Bukankah Nabi keturunan bangsawan Quraisy? Maka mari kita bersama-sama memuliakan Nabi kita dengan bersama-sama Allahumma sholli ala Sayyidina wa Maulana, ala Sayyidina wa Maulana. Tidak diterima doanya seorang hamba, tidak diterima doanya Pak Ustaz, tidak diterima doanya Pak Prof, tidak diterima doanya ulama kalau tidak ada salawat di dalam doa tak. Mungkin di sini banyak bilang lama aku mau berdoa belum lunas pagadeangku. Contoh, lama aku mau berdoa 3 kali mencalonkan tidak pernah terpilih. Lama aku mau berdoa masih begini-begini kehidupanku. Coba kita koreksi doa tak, coba kita lihat dalam doa tak. Mungkin di dalam doa tak tidak ada salawat. Sekali lagi, tabe, mohon perhatian. Tidak diterima doanya seorang hamba, tidak diterima doanya penghafal Quran, tidak diterima doanya Pak Imam, tidak diterima doanya Pak Ustadz kalau tidak ada salawat di dalam doanya. Jangankan doa, coba Bapak Ibu sholat, lalu ketika tahiyat tidak kasih masuk syahadat dan salawat, batal sholat tak. Coba maki, kapan hari Jumat
ada seorang khatib naik di atas mimbar lalu tidak membaca syahadat dan salawat, maka batal sholat Jumat tak. Lebih baik kita sholat duhur. Apa gunanya Jumat dilaksanakan kalau rukunnya tidak terpenuhi? Pernah di Bone? Ada orang Bone di sini? Oh, iya. Pernah di Bone ada kejadian, ada seorang ulama besar ceramah Jumat, khotib Jumat di Bajoe. Lalu seorang khatib ini lupa membaca syahadat dan salawatnya. Setelah Jumat berdiri di hadapan jamaah Jumat, berkata seorang ulama ini, wahai hadirin jamaah Jumat wa zumratal mu'minin, mari kita sholat duhur. Kaget orang, kenapa mesti sholat duhur Pak Kiai? Kita sudah sholat Jumat. Apa Nabi bilang Pak Kiai? Tadi saya lupa kasih masuk salawat dan syahadat di dalam khutbahku. Maka menurut fikih batal Jumatnya seorang yang tidak memiliki syahadat dan salawat. Maka oleh karena itu saya mengajak, sekali lagi saya mengajak kepada diriku. Kenapa saya bilang saya mengajak kepada diriku? Karena sekarang banyak orang pintar bicara. Banyak sekarang orang pintar pote-pote, tapi belum tentu bisa melaksanakan bicaranya. Coba Bapak Ibu lihat di HP-nya. Di YouTube, TikTok banyak sekali ustadz baru-baru jadi ustadz. Ceramah ini. Ketika di Warkop As-Sahra orang sudah azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia masih minum kopi, dia masih akaluru. Ustadz apa itu? Sekarang ini bulan puasa banyak ustadz berteriak, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat. Tapi apa? Pak Ustadz sendiri mengharap amplop. Termasuk saya, sebentar. Banyak sekarang ustadz pore-pore cerita, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya orang sabar bersama dengan Tuhan. Tapi Pak Ustadz baru digores mobilnya marah nih. Bagaimana caranya? Disinggung dalam Al-Quran. Ku anfusakum. Disuruh lima takuluna ma la taf'alun. Engkau tahu ada orang bicaranya tidak sama dengan perbuatannya. Maka oleh karena itu saya ajak diriku dan kita semua, mari kita memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya ini salawat, hebatnya ini Muhammad, satu-satunya nama yang bisa menempel dengan namanya Tuhan. Satu-satunya nama yang bisa bersanding dengan namanya Tuhan. Hanya namanya Muhammad. Saya 7 tahun keliling ceramah di masjid. Kalau saya pergi di masjidnya orang, kalau di sebelah sini Allah, pasti di sebelah sana ada kalimat Muhammad. Tidak ada di masjid yang saya dapati di sini Allah, di sini Jokowi. Tidak ada. Biar bagaimana hebatnya Jokowi kasih lolong Gibran jadi wakil presiden. Tidak ada namanya. Soeharto kurang lebih 30 tahun memimpin bangsa Indonesia. Tidak ada di masjid tempo dulu saya dapat namanya Soeharto. Allah, Soeharto, tidak ada. Yang ada hanya Allah, Muhammad. Maka Nabi Adam ketika ingin masuk ke dalam surga, nah lihat di pintunya surga ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur. Tidak ada ustaz saya dengar bilang begini, La ilaha illallah Ibrahim Rasulullah. Kenapa tidak ada? Nah Ibrahim juga Rasul, Ibrahim juga Nabi. Tidak ada bisa dengar ustaz bilang La ilaha illallah Ismail Rasulullah. Ismail juga Nabi. Kenapa tidak ada namanya? Hanya ada La ilaha illallah Muhammadur. Hebatnya itu Muhammad. Maka bertanya Adam, Ridwan, kau yang jaga pintu surga. Nabi bilang Ridwan, kenapa Adam? Rewakamma. Nabi bilang saya yang jaga ini pintu surga. Kenapa Adam? Nabi bilang Adam, saya mau protes. Kenapa di pintunya surga? Siapa itu Muhammad? Allah Muhammad. Naik karena Muhammad. Maka menjawab malaikat Ridwan, Adam, kalau kau mau melihat wajahnya Muhammad, lihatlah di jempol, di jari kukumu. Mohon diperhatikan supaya tidak salah tafsir. Nanti saya dibilangi bid'ah. Ya. Maka Nabi Adam alaihi salatu wassalam, atas izin Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam melihat wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di jempol, di jari kukunya. Maka Android pertama, iPhone pertama adalah kukunya Nabi Adam alaihi salatu wasallam. Penasaran Nabi Adam, nih garo asa Muhammad. Siapa itu? Dibilang Muhammad. Maka atas izin Allah, Nabi Adam alaihi salatu wasallam, nah lihat di sini, di jempol kukunya wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya kenapa di Al-Markas Al-Islami, kenapa di Masjid Raya Makassar, 2 masjid kota besar, kalau tukang azan bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, masih banyak kakek-kakek, masih banyak nenek-nenek yang begini, marhaban bi habibi wa qurratu ayni, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Ya sekalian nenek tahu gitu, apalagi nenek Rambugis Makassar paling banyak begitu. Kalau tukang azan sudah bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, banyak nenek-nenek, marhaban bi habibi wa qurratu ayni, Allahumma shalli wa sallim wa barik. Saya tanya Pak Kiai Andre Guru tak Kiai Haji Farouk jadi
pimpinan Pondok Pesantren Darul Da'wati wal Irsyad Mangkoso baru. Saya bilang, Pak Kiai, bid'ah ini. Tidak ada pada zaman Nabi. 4 sahabat tidak ada contohkan begini. Saya bilang, Pak Kiai, hati-hati kok. Hati-hati kok, sering bilang bid'ah, hati-hati kok. Barusan sedikit buku mau bid'ah kok, hati-hati kok. Saya bilang, tidak ada sahabat yang begitu, Pak Kiai. Nah bilang, Pak Kiai, itu adalah cenderananya orang Bugis. Itu adalah jampi-jampinya orang Bugis. Karena ulama Bugis Makassar paling banyak cenderananya. Contoh, kalau saya mandi, saya punya baca-baca cewek. Contoh, saya pemulihat Yuli. Nggak ada Yuli di sini. Saya pemulihat Yuli baru enak perasaanmu. Baraka la ilaha illallah. Baraka na Muhammad Rasulullah. Oh. Saya tanya. Tapi ini banyak. Ini saya tidak ajari. Saya cuma mengingatkan kepada kita semua. Biasa kalau ada jampi-jampi tak. Biasa kalau ada baca-baca tak. Selalu kita pakai mulut. Oh. Menurut Andre Gurutta, bagaimana caranya doa tak jampi-jampi tak mau diterima kalau sarana yang kita pakai kotor? Ini mulut kotor, banyak teh giginya. Apalagi Pak Balai ini mulut. Bagaimana caranya jampi-jampinya orang Bugis mau diterima kalau sarana yang pakai matiup adalah mulut, pakai hidung? Bagaimana caranya? Baraka la ilaha illallah, baraka Muhammad Rasulullah. Kenapa hidung? Hidung tidak pernah bohong. Kalau di sini busuk, pasti di sini busuk. Tidak ada hidungnya orang di sini busuk, di sini harum. Hidung corona itu kalau ada begitu. Tapi, saya bilang guru tak jangan terlalu keras karena nanti cendolnya jatuh. Sekali lagi, mari kita memperbanyak berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi itu kenapa tadi itu? Marhaban bi Habibi Qurrata ini. Menurut penjelasan Andre Gurutta Sanusi Baco. Gurutta Sanusi Baco kalau mau ceramah di Al-Markas saya yang jemput di rumahnya di Jalan Kelapa 3. Saya tanya Andre Gurutta Sanusi Baco, mantan ketua Majelis Ulama Provinsi Sulawesi Selatan, di atas mobil katanya, pakai untuk apa itu begini-begini sapu-sapu di mana? Saya bilang Pak Kiai Andre Gurutta Sanusi Baco, ternyata itu nenek-nenek tak kakek-kakek orang Bugis yang selalu amalkan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau tukang azan bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, banyak begini. Ternyata apa? Ternyata ini obat mata. Jarang kita tahu ini. Obat mata apa gimana caranya? Puang, ya Allah, oh karai, saya niatkan ini salawat yang kutempel di mataku. Semoga saya bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tidak kena penyakit katara, tidak kena penyakit mata. Semoga saya tidak minus sampai akhir hayatku. Barakala ilahil barakana Muhammad Rasulullah. Jadi bukan titikanak-anak, bukan begini-begini saja. Ada maknanya. Orang tua kita mengajarkan kita begitu. Mari kita bersama-sama memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Sallallahu alaihi Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wa. Bisa kita lihat lagi ketika Allah Subhanahu wa taala bilang dalam Al-Qur'an, aqimis shalah, dirikanlah salat, tapi Allah tidak salat. Untuk apa Tuhan salat? Dia pencipta, dia maha segala-galanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bilang, wa atuz zakah, tunaikanlah zakat, tapi Allah tidak pernah datang bayar zakat. Untuk apa Tuhan bayar zakat? Tapi coba kita lihat, ketika Allah Subhanahu wa taala bilang, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya terlebih dahulu mencontohkan berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ketika naik ke Sidratil Muntaha Isra Mi'raj ditemani sama bestinya. Ya, terima kasih banyak Bunda. Ya, barakah ini barakah. Tapi saya yang paling buruk yang malaikat putih itu yang saya buruk sekali. Hadirin jamaah sekalian, Nabi Adam, Nabi Muhammad ketika naik ke Sidratul Muntaha ditemani sama bestinya. Siapa bestinya Nabi? Jibril. Jadi Nabi mulai dari Masjidil Aqsa, langit pertama 2 sampai 7 ditemani sama malaikat Jibril. Sampai di langit ke-7 Jibril angkat tangan. Mohon ampun Jibril, berkata Jibril, wahai Muhammad, saya tidak bisa temani kau sampai ke Sidratul Muntaha. Bertanya Nabi Muhammad, Jibril kau cahaya toh? Sementara Sidratul Muntaha juga cahaya. Masa kau tidak bisa naik sama-sama joko cahaya?
menjawab Jibril, bilangi malaikat Jibril, Muhammad tidak bisa kak temani kau sampai ke Sidratil Muntaha, karena tidak ada makhluk yang bisa tembus Sidratil Muntaha, tidak ada orang, tidak ada manusia yang bisa tembus Sidratil Muntaha kecuali nur Muhammad, kecuali nurun ala nur, cahayanya Muhammad. Bayangkan Pak, malaikat Jibril saja tidak bisa tembus Sidratil Muntaha, hanya Nabi Muhammad yang bisa tembus ke Sidratil Muntaha. Maka kalau doa tak, permintaan tak, hajat tak ingin dipenuhi, memperbanyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau salawat saya mau bahas sampainya subuh tidak habis-habis, maka saya skip saja. Saya mau ingatkan kepada kita semua. Ada hadis yang sering dibaca oleh para penceramah kita di malam tarawih, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambik. Saya rasa kita semua sudah hafal ini hadis. Apa artinya ini? Barang siapa nigi tahu, nai tahu, siapa orang yang berpuasa karena imannya, karena ternyata pale ada dua gaya orang yang berpuasa, ada dua tipe orang yang berpuasa, ada dua model orang yang berpuasa. Ada orang berpuasa karena imannya, ada orang berpuasa karena batannya, ada orang yang berpuasa karena perutnya. Buka mi, buka. Mari kita bersama-sama Pak. Belum bisa selesai ceramahku. Sudah buka kah? Sudah buka? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sunnah wa bika amanna wa ala rizkika afturna. Dhahabadh dhama wa batallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin.